Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu Bapak Guru hebat calon guru penggerak. Kami CGP Angkatan 9 kelas 208A Kabupaten Sidoarjo. Perkenalkan, saya Arya Stianto Wicaksono dari SMN 1 Waru. Saya Rizka Reni dari SMPM 3 Waru. Saya Elmi Soliha dari SMK YPM 3 Taman. Kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam Bu Elmi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Elmi. Sehat, bahagia ya, oke. terutama. Siap ya, ini siap disupervisi ya. Bonggo. Iya. Oh iya Bu Rizka, sebelum nanti Bu Rizka melaksanakan kegiatan coaching ini ada beberapa yang ingin kita diskusikan ini ya. Oke, Yang monggo. pertama terkait kegiatan coaching, nanti Bu Rizka kan ada rubrik penilaian yang harus saya isi ya untuk memenuhi keinginan Bu Rizka di supervisi. Nah, dalam proses coaching ini nanti Bu Rizka indikator penilaiannya nanti adalah menggunakan atau menerapkan alur tirta Bu ya. Oke, Nah, betul. dari alur tirta itu atau dari proses coaching menurut Bu Rizka kompetensi apa ini yang ingin saya observasi? Kalau dilihat dari kompetensi Bu, saya kepingin di supervisi yang bagian presensi Bu. Presence, oke. Indikatornya apa ya untuk mengukur bahwa kegiatan presence sudah dilaksanakan dengan maksimal? Ini indikatornya mungkin fokus itu Bu, Fokus, oke, yang pertama. Oke, Ada lagi? yang kedua tidak pegang alat komunikasi, Tidak menggunakan peralatan, kemudian mungkin lebih mengarahkan coach untuk mengeluarkan masalahnya gitu, dan tidak berasumsi. Oke. Misalnya kalau saya begini itu enggak, itu mungkin yang perlu saya buatkan lagi indikator itu. Berarti indikatornya yang pertama fokus, yang kedua tidak menggunakan peralatan di sekitar, yang ketiga berarti sesuai apa yang diharapkan Bu Rizka ya untuk tetap berupaya mendengarkan apa yang ingin disampaikan coach dan mengalir lebih baik. Begitu Bu ya? Iya, benar. Baik, itu adalah rubrik penilaiannya ya Bu. Kemudian kompetensi apa selain dari present yang ingin diobservasi, apa yang ingin dikembangkan dari kegiatan coaching kali ini Bu? Kalau di kegiatan coaching kali ini saya itu pengennya lebih meningkatkan semua kompetensi. Pada saat kegiatan coaching. Kan saat coaching itu kan diperlukan yang fokus, terus kemudian bisa mendengarkan dengan baik dan menggunakan pertanyaan berbobot. Nah, karena ini kan saya masih belajar Bu Elmi ceritanya, makanya saya ngambil satu indikator dulu lah untuk menguatkan dulu bagaimana teknik mengcoaching dengan baik. Iya Bu Rizka, kita nanti sama-sama belajar kok Bu Rizka ya. Saya juga belajar sebagai supervisor bagaimana menerapkan alur yang baik. Bu Rizka juga sebagai coaching. Jadi nanti kita sama-sama belajar nih, sama-sama memberi masukan ya. Meskipun saya lebih fokus ke observasi jenengan Baik Bu Rizka, terima kasih untuk pertemuan pra observasi ini. Nanti silakan Bu Rizka melakukan observasi, melakukan coaching ya. Akan saya observasi, saya pantau secara langsung dan akan saya berikan penilaian terkait yang ingin dikembangkan Bu Rizka tadi ya, yang ingin diobservasi. Terima kasih Bu Rizka ya. Oke, kita lanjutkan nanti ketemu di kegiatan coaching. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Arya. Waalaikumsalam Bu Rizka. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Kok akhir-akhir ini saya lihat Pak Arya kok sering ngelamun. Kenapa ya? Iya itu Bu, saya tuh punya ganjalan Bu. Jadi selama ini kan saya sering menggunakan lab.
Oke. Saya mengamati dari hari ke hari setiap kali pembelajaran di lab itu saya agak mengalami kendala pengendalian kelas, Bu. Oke. Terutama kan kita akhir-akhir ini dituntut untuk diferensiasi pembelajaran gitu. Oke. Jadi sudah saya terapkan diferensiasi itu mulai dari konten, proses, kemudian sampai dengan produk. Itu sepertinya saya mengalami kendala untuk mengendalikan siswa. Nanti ada yang bermain di sana, ada yang kurang perhatian. Sementara saya harus fokus ke satu kelompok itu untuk membenahi mungkin hal-hal yang saya lihat sudah mulai terlihat, saya kembangkan lagi seperti itu. Gitu. Dari itu tadi kok kenapa kok Pak Arya punya pemikiran seperti itu ya? Misalnya susah mengendalikan anak-anak itu bagaimana menurut Pak Arya? Ya karena apa ya Bu ya? Saya ingin mengembangkan hal-hal yang menurut saya masih menjadi kendala. Dan selama ini saya sudah mengajar sudah lumayan lah masa kerja saya. Jadi saya merasa itu agak sedikit mengganggu saja Bu. Gitu. Seperti itu. Oke. Selama ini apa sih yang pernah Pak Arya lakukan untuk mengurangi rasa kurang mampu untuk mengelola kelas? Iya. Jadi selama ini saya sudah berupaya Bu. Menyiapkan materi termasuk LKPD-nya, kemudian membagi kelompok itu berdasarkan dengan minatnya peserta didik siswa, kemudian juga gaya belajarnya. Tapi gimana ya, kok belum kelihatan hasilnya gitu loh Bu. Iya. Oh, jadi ini alasannya Pak Arya murung Iya, itu sambil melam. Makanya saya tuh bingung juga mau masalah siapa. Akhirnya saya beranikan ke Bu Rizka. Mungkin Bu Rizka sudah jauh pengalamannya, saya bisa menimba ilmu atau sharing dengan Bu Rizka. Oke. Berarti sekarang saya sudah tahu masalahnya Pak Arya. Kira-kira adalah ini nggak masalah yang lain yang sepertinya mengganggu pikirannya Pak Arya? Sementara ini itu yang jadi fokus pikiran saya. Oke. Dari beberapa hal tadi, kira-kira ya Pak Arya ya, yang jadi prioritas panjenengan itu yang mana Pak? Mungkin saya memanfaatkan konten LKPD itu supaya bisa merangsang peserta didik itu untuk sibuk mungkin ya. Kalau kegiatan itu kan biasanya siswa itu kalau sibuk dia akan konsen, dan juga mungkin penekanan pada siswa akan saya perbaiki lagi bahwasanya praktikum ini nanti menunjang untuk kegiatan akademis mereka. Seperti itu. Wah, saya senang sekali nih Pak Arya diskusinya kita. Pak Arya bisa punya cara untuk menyelesaikan. Nah, kira-kira rencananya kapan ya Pak Arya untuk mengaplikasikan rencana-rencana Pak Arya yang bagus tadi itu? Insya Allah mungkin mulai Senin depan Bu, saya untuk 2 hari ke depan ini saya akan menyiapkan materinya, LKPD-nya. Kebetulan kita masuk ke bab baru yang itu pendahuluannya kegiatan praktikum Bu. Nanti saya akan cobakan ke kelas 11-4. Seperti itu. Mudah-mudahan nanti bisa berhasil ya Pak Arya. Sukses terus, jangan murung, kan kita bisa cerita-cerita ya. Oke, mungkin kita aja nanti saya tunggu cerita Pak Arya berikutnya. Siap. Terima kasih Pak Arya sudah membutuh waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Rizka. Assalamualaikum Bu Rizka, gimana nih hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bu, alhamdulillah. Syukurlah ya. Yang Bu Rizka kemarin kan sudah melakukan proses coaching ya, dan saya sudah melakukan pengamatan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih setelah kegiatan kemarin observasi yang sudah dilakukan pada saat proses coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan. Kemarin kan Bu Rizka menyampaikan bahwa saya kurang presence tuh dalam kegiatan coaching. Nah, menurut Bu Rizka nih, apakah sudah tercapai indikator yang sudah menjadi harapan Bu Rizka? Baik, alhamdulillah Ibu, kemarin saat saya melakukan coaching, saya berusaha untuk bisa tetap presence, fokus, dan
menyingkirkan semua alat-alat yang mengganggu itu, dan alhamdulillah akhirnya saya bisa gitu loh, bisa presence untuk coaching teman saya kemarin. Ya, betul. Berdasarkan pengamatan juga saya lihat Bu Rizka sudah berhasil menangani persoalan presence nih. Kemudian ini ada sedikit catatan nih buat Bu Rizka berdasarkan dari apa yang saya lihat kemarin, bahwa Bu Rizka sudah tidak ada asumsi dalam kegiatan coaching. Kemudian Bu Rizka juga berupaya untuk mengembangkan kemampuan Bu Rizka dengan baik dan fokus pada yang ingin dikembangkan Bu Rizka, termasuk presence tadi sudah terlaksana, dan kegiatan lain dalam proses coaching sudah saya lihat berdasarkan pengamatan sudah bagus Bu. Jadi Ibu sudah bisa melaksanakan sesuai runtutan, dan ini menurut Bu Rizka nih apa yang ingin dikembangkan lagi selain presence itu? Baik Ibu, mungkin kompetensi yang akan saya mau perbaiki atau mau saya tambahkan lagi itu yang membuat pertanyaan berbobot. Nah kan selama ini kan kita itu bisa tanya itu kan kalimat terbuka, tertutup. Nah belum ke mengarah ke kalimat terbuka, tapi masih kalimat tertutup untuk iya, enggak. Nah pengen saya nanti kalau misalnya coaching itu bisa mengembangkan kalimat yang bisa terbuka. Jadi biar bisa menggali potensi coaching. Nah seperti itu. Jadi seakan-akan itu kita bukan yang menyelesaikan masalah, tapi coaching tersebut yang menyelesaikannya. Gitu. Sudah bagus ini Bu Rizka, sudah melaksanakan coaching dengan baik, dan Bu Rizka juga ingin mengembangkan pada bagian yang lain, yaitu memunculkan pertanyaan berbobot ya. Bu Rizka, nanti berarti ini yang sudah dilakukan ini dan ingin dikembangkan ini adalah kompetensi tambahan selain presence Bu ya? Kan di dalam berarti Bu Rizka berupaya untuk menerapkan dari alur Theta itu ya, yang saya sangat setuju Bu Rizka. Memang kalau menurut Bu Rizka kan kita harus berlatih Bu ya. Iya benar. Seperti saya di sini juga saya perlu berlatih ini sama Bu Rizka ini. Meskipun saya supervisor atau observer, tapi saya juga banyak belajar dari Bu Rizka loh Bu. Terima kasih banyak Bu pertemuan kita hari ini untuk umpan balik dari kemarin ya Bu ya. Ada ingin disampaikan lagi Bu untuk selanjutnya next ke depannya? Untuk ini belum ada Ibu. Lain kali saya bisa cerita-cerita dengan Iya, baik-baik. Nanti kita akan diskusi lagi, berbagi lagi banyak pengalaman yang ingin saya ketahui dari Bu Rizka, juga banyak belajar dari Bu Rizka. Mudah-mudahan bisa bermanfaat Bu ya apa yang sudah saya lakukan untuk Bu Rizka, dan saya ucapkan terima kasih, kita bisa bekerja sama dengan baik ini. Oke, lanjut di pertemuan selanjutnya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Arya. Waalaikumsalam Bu Rizka. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik sekali Bu. Oke, baik Pak Arya. Tadi kan Pak Arya kan bilang kalau mau melakukan coaching. Nah, saya ingin mensupervisi Pak Arya saat coaching, boleh? Oh nggih, monggo. Oke, nah begini Pak Arya nanti coachingnya dengan siapa ya? Kalau boleh tahu. Rencana nanti sama Bu Elmi Bu. Bu Elmi, oke. Begini Pak Arya, kan di coaching itu kan ada beberapa alur kompetensi. Nah, kira-kira nanti kompetensi apa ya yang akan disampaikan oleh Pak Arya? Nanti rencana saya akan mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot Bu. Oke. Berarti dari 4 kompetensi itu Pak Arya mengambil yang pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira nanti saya mau tanya tentang indikator keberhasilannya Pak Arya jika dikatakan coachingnya berhasil itu bagaimana? Ya, ketika nanti saya bisa memberikan rangsangan kepada coach untuk menemukan menggali masalahnya dengan pertanyaan-pertanyaan saya yang berbobot. Oh begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Arya atas waktunya. Nanti kita terapkan saat coaching ya. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Arya. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Elmi? Alhamdulillah sehat.
Iya. Jadi kita mulai kegiatan coaching hari ini. Ya Pak. Pertama-tama saya ingin menanyakan perihal kira-kira masalah apa yang ingin diselesaikan oleh Bu Elmi hari ini. Begini Pak ya, ada sedikit persoalan yang mengganjal ya, sedikit keluhan gitu dalam kegiatan pembelajaran saya, terutama pada saat pembelajaran praktek. Kan di sekolah saya itu fasilitasnya itu untuk kegiatan praktek kan banyak Pak, jadi ada workspace, kemudian di situ pasti ada peralatan komputer, ada produk-produknya anak-anak yang di layout, kemudian ada kursi-kursi yang ya kursi-kursi ruang kerja seperti itu Pak. Dan itu pada saat kegiatan praktek anak-anak belum ada rasa tanggung jawab setelah menggunakannya, belum. Biasanya setelah praktek itu keburu-buru bel istirahat, keluar dari ruang workspace, kemudian tidak mematikan komputer, kemudian ada sampah yang tertinggal, bahkan kursinya itu juga tidak dirapikan Pak. Nah itu saya sudah mengingatkan berkali-kali, tapi kok masih tetap Pak ya? Gimana Pak Arya? Oke, kira-kira menurut Bu Elmi solusinya apa? Kemudian selama ini yang sudah dilakukan Bu Elmi untuk menanggulangi masalah ini apa? Kalau solusi saya belum punya sih Pak, tapi punya bayangan sedikit untuk membuat SOP mungkin Pak ya. Seperti aturan prosedur dalam penggunaan lab. Rencananya SOP itu saya rancang untuk membuat seperti peraturan-peraturan seperti itu Pak. Dan mungkin bisa saya tempel di dalam lab Pak, seperti itu. Oke, bagus sekali. Saya rasa itu mungkin bisa membantu Bu Elmi. Jadi ada sedikit celah ya mungkin Bu Elmi ya. Jadi untuk tadi Bu Elmi sudah mengutarakan mungkin membuat kesepakatan kelas begitu. Iya betul Pak. Apakah ada hal lain Bu Elmi yang mungkin direncanakan? Hal lain permasalahan? Tentunya saya tidak mungkin melaksanakan tanpa sosialisasi Pak ya. Berarti saya harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu, menyampaikan ke anak-anak tentang SOP tersebut, lalu baru bisa menempelkannya di dinding di ruang workspace atau ruang praktek kerjanya anak-anak. Seperti itu mungkin Pak. Oke, dari paparan Bu Elmi tadi, apakah ada permasalahan lain? Dan kalau misalnya ada, apa yang kira-kira nanti menjadi prioritas utama penyelesaian itu Bu Elmi? Prioritasnya saya akan langsung ke kelas yang akan praktek minggu depan Pak. Jadi saya akan datangi sebelum kegiatan praktek. Saya akan membuat kesepakatan kelas, termasuk kesepakatan pada saat praktek di ruangan, di workspace, yaitu SOP tadi, menyampaikannya. Setelah itu di minggu berikutnya kan kita praktek Pak. Nah anak-anak sudah paham sebelum masuk ke ruangan itu bahwa di dalam kegiatan ruangan itu sebelum praktek ataupun sesudah, kondisi ruangan, kursi, peralatan semuanya harus kembali seperti semula. Seperti itu mungkin Pak. Oke, good. Jadi Bu Elmi sudah ada rencana tindakan sudah dipaparkan tadi oleh Bu Elmi. Saya rasa itu bagus sekali Bu. Kemudian Bu Elmi akan mulai besok Iya Pak, betul. Kira-kira nanti siapa ini yang bisa melakukan atau membantu Bu Elmi dalam pelaksanaan ini? Betul juga Pak ya, berarti harus ada yang membantu. Nggak mungkin Pak ya 12 kelas saya lakukan sendirian. Mungkin saya akan berkoordinasi dengan wali kelas Pak. Jadi wali kelas kita akan duduk bersama, menyampaikan kesepakatan kelas dan SOP, kemudian akan dibantu wali kelas dalam sosialisasi penggunaan workspace atau lab praktek itu tadi Pak ya. Setelah itu baru nanti anak-anak pada saat praktek sudah siap. Mungkin seperti itu Pak. Oke, bagus sekali Bu Elmi. Jadi sudah dipaparkan Bu Elmi dengan sangat rinci. Saya rasa Bu Elmi sangat bisa untuk melaksanakan. Saya senang sekali diskusi pagi ini, begitu menarik Bu Elmi. Saya juga dapat pelajaran banyak dari Bu Elmi. Kemudian kira-kira nanti komitmen untuk Bu Elmi melaksanakan ini bagaimana gitu?
Komitmennya paling cepat minggu depan Pak ya. Berarti nanti mungkin ada evaluasi di 2 minggu terakhir Pak, dalam 1 bulan ini Pak, seperti itu sih. Nggih. Jadi tadi sudah disampaikan Bu Elmi bahwasanya nanti yang akan membantu Bu Elmi wali kelas digerakkan untuk mensosialisasikan SOP di lab masing-masing nggih. Oke Bu Elmi, saya rasa kegiatan hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih sekali Bu Elmi sudah mau berkonsultasi atau bercoaching dengan saya. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Arya. Sami-sami Bu. Ya. Waalaikumsalam Pak Arya. Waalaikumsalam Bu Reni. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kita ketemu lagi nih Pak Arya, Iya Bu. untuk menyampaikan hasil pengamatan saya kemarin itu waktu saat Pak Arya coaching. Siap. Nah begini, alhamdulillah ini Pak, coachingnya sudah berjalan dengan baik, lancar. Kan kemarin sebelum Pak Arya melaksanakan coaching kan saya sudah tanya tentang indikator, apa yang sudah dilakukan dan indikator ketercapaiannya. Nah, kira-kira menurut Pak Arya indikator ketercapaian apa yang sudah tercapai dalam melakukan coaching kemarin Pak Arya? Terima kasih Bu Reni. Jadi pada kegiatan coaching kemarin alhamdulillah lancar. Apa yang saya khawatirkan di awal bahwasanya saya kurang dalam memberikan pertanyaan berbobot, insya Allah menurut saya kemarin sudah terlaksana Bu. Itu terbukti dengan Koci akhirnya menemukan solusinya. Iya, seperti itu. Nah, begini, menurut saya sebagai observer kemarin nih Pak Arya, hasil coachingnya wah bagus sekali nih Pak Arya. Iya. Terima kasih. Pak Arya sudah menjalankan coaching dengan alur tirta. Iya. Nah, kemudian Pak Arya juga sudah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Dan itu coach itu sampai bisa menyelesaikan sendiri masalahnya. Nah, selamat ya Pak Arya. Nah, sebelum kita akhiri nih, saya ada satu lagi pertanyaan. Kira-kira nih Pak Arya, setelah Pak Arya melakukan coaching kemarin, kira-kira ada kompetensi apa sih yang akan Pak Arya tingkatkan lagi untuk memantapkan proses coaching berikutnya? Iya Bu, ini sebenarnya yang saya khawatirkan, akhirnya justru ini yang muncul gitu. Jadi saya merasa kemarin itu saya belum totality full presence untuk coaching. Jadi ada mungkin ini dari habit saya, kebiasaan saya, mungkin ada suatu kegiatan yang membuat saya agak sedikit kurang fokus gitu. Jadi mungkin ya untuk kegiatan mendatang mungkin bisa disupervisi lagi Bu. Oke, baik. Jadi mungkin kompetensi yang presence ini Pak Arya yang perlu masih agak sedikit keganggu lah menurut saya. Oke. Saya rasa itu kan seiring berjalannya waktu nanti kan terbiasa Pak Arya seperti itu. Nah, mungkin itu saja sih yang hasil dari pengamatan saya kemarin. Pokoknya keren. Terima kasih. Baik, kita ketemu lagi nanti kalau ada itu lagi ya Pak Arya. Saya kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Elmi. Waalaikumsalam Pak Arya, selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya Bu Arya? Alhamdulillah sehat, baik. Bu Elmi, saya dengar rencana pagi ini Bu Elmi ada kegiatan coaching, benar ya? Iya Pak, betul, saya akan melakukan coaching bersama Bu Rizka Pak. Oh baik. Bu Elmi, keberatan nggak kalau misalnya saya ikut gabung dalam kegiatan coaching Bu Elmi? Wah, saya sangat senang Pak. Kebetulan saya butuh diobservasi dari kegiatan coaching saya Pak. Oke, baik. Bu Elmi, ada baiknya kita mendiskusikan dulu sebelum Bu Elmi melakukan coaching nanti tentang beberapa hal atau item yang sekiranya nanti akan saya supervisi. Baik. Di antaranya yaitu pertama masalah rubrik penilaian coachingnya.
Kemudian nanti rencana apa ya kira-kira yang ingin dikembangkan? Saya ingin diobservasi di bagian pada saat mendengarkan Pak, menerapkan rasa Pak, receive, kemudian acknowledge, kemudian summarize sama S. Pada bagian summarize biasanya sepertinya keterampilan saya di situ harus dikembangkan, kurang sih Pak, seperti itu. Mohon nanti diobservasi di bagian summarize proses itu Pak. Oke, baik. Jadi untuk bagian yang diobservasi yang Bu El merasa masih ada ganjalan, Betul. itu bagian summarize. Ya? Betul Pak, pada saat Oke. proses mendengarkan. Lalu kira-kira nanti indikatornya apa ya Bu Elmi kalau misalnya sudah mencapai tataran peningkatan kemampuan summarize? Kalau menurut saya summarize itu apabila saya sudah bisa mempunyai kata kunci dari apa permasalahan yang disampaikan oleh coach dan mampu menggali pertanyaan dari kata kunci tersebut Pak. Seperti itu sih Pak. Baik, oke Bu Elmi, nanti saya ikut di kelas coachingnya Bu Elmi ya. Baik Pak. Baik, siap. saya rasa untuk kegiatan awal menjelang coaching ini sudah cukup. Oke. Bu Elmi, saya akhiri sekian. Terima kasih Bu Elmi sudah mau Baik, saya hadir. juga terima kasih Pak Arya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam Bu Elmi. Bagaimana nih Bu Rizka kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, meskipun agak panas hari ini. Iya. Ya, Baik-baik. Bu Rizka, kita kan ini janjian ketemuan, kayaknya Iya. ada yang sangat penting nih ya, yang ingin disampaikan Bu Rizka ini, sampai ngajak ketemuan di sini. Iya. Boleh tahu nih, ada apa sebenarnya ya Bu Rizka? Gini Bu, saya mau sharing-sharing. Ini kan teman-teman guru banyak yang nggak masuk ketika udah mulai jam pelajaran. Nah, kan saya di sini bingung sebagai urusan kurikulum, bingung untuk mengatur dan mencari mereka. Padahal ini kan sudah tanggung jawab mereka sebagai guru, gitu. Berarti permasalahan Bu Rizka adalah Bapak Ibu guru tidak masuk kelas walaupun bel sudah berbunyi, seperti Oke, itu. Ibu. Baik-baik. Pertemuan kita hari ini tujuannya untuk apa Bu ya? Barangkali Ibu ingin menyampaikan tujuan pertemuan kita hari ini? Kita sekedar sharing aja Bu ya, apa yang harus saya lakukan sebagai penanggung jawab di pembelajaran Ibu. Baik. Ya, kita diskusi sama-sama nih. Iya, Bu. Baik, tadi persoalan Bu Rizka kan Bapak Ibu guru yang istilahnya meskipun sudah ada bel berbunyi tidak berkenan masuk ya, Iya. ngolor-ngolor seperti itu Bu ya. Iya, Bu, benar. Nah, kalau menurut Bu Rizka nih berarti ini ada kaitannya dengan apa ya Bu? Begini, berdasarkan hasil catatan saya ini Bu, banyak sekali ini kasus-kasusnya. Yang pertama, satu terlambat, kemudian lupa jadwal, terus lagi males ini Bu, males masuk ke kelas ini yang jadi masalah. Sampai ini. seperti itu Bu ya? Iya, mungkin karena di kelas tersebut kan memang tergolong, kalau dilihat dari data ini Bu ya, kelas ini kan tergolong kelas yang anak yang paling wow gitu. Ya. Jadi gurunya males masuk ke kelas ini gitu. Iya. Bagaimana nih Bu Rizka mengukur bahwa guru ini enggan masuk karena faktor-faktor seperti itu? Indikatornya apa nih Bu Rizka? Kalau menurut Bu Rizka agar guru-guru itu bisa dikatakan masuk tanpa bel gitu. Kalau menurut Bu Rizka ini apa nih takarannya ini? Kedisiplinan sih Bu. Disiplin, betul. Kemudian mengingatkan kembali sebagai tugas saya sih Bu, mengingatkan kembali kalau jadwalnya Bapak, misalkan Bapak A jadwalnya di kelas ini, kemudian Bapak B di kelas ini, Ibu C di kelas ini, biar apa ya Bu ya, kalau misalnya gurunya sudah masuk tepat waktu, otomatis kan pembelajaran ini kan langsung enak, lancar gitu tanpa ada hambatan. Gitu. Mungkin ada yang lain selain mengingatkan kembali? Mungkin ini Ibu ini biasanya kan kalau kepala sekolah yang standby di depan itu kan guru-guru langsung berangkat ke kelasnya untuk mengajar begitu. Iya.
Takaran Bu Rizka dikatakan disiplin seperti apa Bu ya? Begini, kalau menurut saya takaran disiplin itu kan datang dan keluar itu sesuai dengan jadwal pelajaran yang sudah ditentukan. Kan kita kan 1 jamnya 40 menit. Biasanya kalau 2 jam pelajaran kan 90 menit. Jadinya ya keluar dan masuknya guru itu sesuai dengan bel, bukan malah kadang ada yang ditinggal-tinggal itu loh Bu. Saya yang agak gimana gitu. Kalau boleh tahu nih Bu Rizka ya, Iya. Ibu sudah melakukan langkah apa nih untuk mendisiplinkan rekan-rekan Ibu Iya. ini? Saya sudah membuat catatan. Kan karena ini kan ada buku pedoman penskoran untuk kedisiplin buku poin. Nah, itu saya coba untuk mencatat di poin. Nanti kalau misalnya poinnya sudah melebihi batas pelanggaran, nanti saya akan seperti ini bilang ke ibu. Kemudian kita buat saling tukar pikiran apa yang harus dilakukan, misalnya pembinaan atau bagaimana begitu. Sejauh ini Bu ya, Ibu kan sudah berupaya untuk mendisiplinkan dengan langkah-langkah yang Ibu sampaikan. Nah, apakah ada upaya lain yang bisa Ibu lakukan ini selain yang Ibu sampaikan tadi yang dapat meningkatkan kedisiplinan Bapak Ibu guru ini? Mungkin ini Bu ya, ada usulan bagaimana kalau gurunya, muridnya menjemput guru yang jadwal mengajarnya di situ itu Bu. Mungkin kan kalau anak yang memanggil kan guru tersebut, oh iya waktunya di kelas ini begitu. Jadi gurunya tergerak untuk masuk ke kelas anak tersebut begitu. Menurut saya seperti itu Bu. Kemudian jika menertibkan piket itu loh Bu, piket pembelajaran. Nah, biasanya kan ada guru piket. Nah, guru piket itu ya yang mengawasi pembelajaran. Menurut saya di kelas mana yang kosong, nah itu kan bisa diisi oleh guru piket jika gurunya berhalangan hadir, gitu Bu. Sudah bagus sih, Bu Rizka sudah berupaya, sudah melakukan dan akan menambah rencana aksi yang akan Ibu lakukan dengan pemantauan langsung ya oleh guru piket dan muridnya akan menjemput gurunya ini ya. Memang kadang-kadang perlu ya Bu seperti itu menurut Bu Rizka ini udah betul, ini udah bagus Bu langkah-langkahnya. Tapi Bu Rizka, boleh saya tahu siapa nih yang akan mendukung kegiatan Ibu nih supaya rencana aksi Ibu ini bisa terlaksana dengan baik? Mungkin saya minta bantuan ke koordinator piket. Koordinator piket, sama itu bagian wakil kesiswaan itu. Kesiswaan, betul ya. Ya langkah Ibu sudah sangat tepat ini, berarti memang harus ada kolaborasi ya Bu ya. Benar, dengan siapa Bu. tadi Bu? Kesiswaan sama koordinator piket. Koordinator piket, baik. Dari pemaparan Ibu tadi, Ibu sepertinya sudah mendapatkan solusi nih dari permasalahan Ibu. Nah, kapan ini Ibu akan memulainya? Rencananya minggu depan Ibu. Minggu depan Karena sudah siap. sudah hari Sabtu, berarti kan mulai dari Senin besok. Kan lebih cepat lebih baik Ibu. Siapa saja sudah tadi disampaikan ya, minggu depan sudah mulai dilakukan. Target paling cepat ini Bu, paling cepat. Minggu depan melakukan langkah yang mana dulu ini Bu, minggu depan? Mungkin kita ke guru piket dulu. Guru piket dulu, oke, setuju. Ya, bagus Bu Rizka. Sepertinya ini waktu kita nggak bisa lama-lama Bu ya. Dari apa yang kita ketemuan ini mudah-mudahan saya juga bisa banyak ngambil pelajaran ini dari Ibu ya. Kita ketemu lagi nanti setelah Ibu melaksanakan rencana aksi, kita akan ada refleksi dan kalibrasi Bu ya. Sampai ketemu 2 minggu lagi Bu ya. Terima kasih untuk melihat keterlaksanaannya. Ya sama-sama Ibu, saya juga terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arya. Betul, kemarin sudah selesai ya kegiatan coachingnya. Sudah ya? Pak, sudah selesai coachingnya Pak. Tadi saya perhatikan permasalahannya Bu Rizka tentang guru ya yang kurang disiplin dalam memasuki kelas. Kemarin kira-kira apa saja yang sudah dilakukan oleh Bu Elmi pada saat proses coaching? Kemarin kan saya kendala untuk bisa diobservasi di bagian semeras Pak ya pada saat mendengarkan
Saya sudah melakukan prakteknya dengan Bu Rizka. Ternyata saya sudah bisa menemukan kata kunci dari identifikasi permasalahan yang disampaikan Bu Rizka, dan saya bisa merangkum apa yang disampaikan Bu Rizka, Pak. Seperti itu, Pak. Iya, memang dari hasil pengamatan saya kemarin, Bu Elmi, kegiatan coachingnya bagus. Saya Terima kasih, Pak. Wah, speechless saya melihatnya itu. Pokoknya dari hasil pengamatan saya kemarin selama coaching itu, Bu Elmi sudah memunculkan summarize-nya pada saat proses mendengarkan untuk menemukan kata kunci. Jadi sang coach sudah menemukan sendiri penyelesaiannya. Kemudian yang ingin saya tanyakan, Bu, yang terakhir ini, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan pada saat coaching kemarin? Mungkin saya harus lebih sering melakukan coaching, Pak, untuk bisa mengetahui seberapa jauh saya sudah bisa menerapkan alur cerita dengan baik, dan seberapa besar saya bisa membantu rekan saya untuk bisa menyelesaikan persoalan, atau mungkin bahkan nanti bisa saya praktekkan di kegiatan pembelajaran pada saat di kelas, Pak. Barangkali ada murid saya, sehingga saya perlu banyak berlatih sepertinya itu, Pak. Saya akan mencoba untuk sering berlatih. Iya. Bu Elmi kemarin sudah mulai menunjukkan semua, jadi mulai dari awal identifikasi dan seterusnya sudah nampak alur ceritanya. Mungkin dengan sedikit pembiasaan itu nanti akan terjadi yang ya sudah mengalir begitu saja, nggih. Ya, saya harapkan nanti kita bisa bertemu lagi di kesempatan mendatang, Bu Elmi. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak ya, Pak Arya. Sami-sami, Bu Elmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita closing, udah closing ini. Sudah tak buku. Demikianlah praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.